Audio Jungle. Audio Jungle. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan perusahaan yang berhasil dan gagal dalam mengimplementasikan manajemen bisnis. Saya Jafar Arfiansyah dengan tim 311 289. Di sini saya tidak sendiri, saya dengan rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Mary Zaranti dengan NIM 23 10 11 20 19 61. Perkenalkan, nama saya Adinda Salina dengan NIM 23 10 11 20 11 45. Perkenalkan, nama saya Diana Rizka dengan NIM 23 10 11 20 16 07. Perkenalkan, nama saya Rizky Agustina dengan NIM 23 10 11 20 17 40. Sebelum kita membahas tentang perusahaan yang berhasil dan gagal dalam mengimplementasikan manajemen bisnis, teman-teman udah tahu belum sih apa manajemen bisnis itu? Manajemen bisnis adalah mengelola dan mengordinasikan seluruh aktivitas dalam perusahaan. Umumnya mencakup sumber daya manusia, bahan baku, dana, peralatan, hingga kegiatan pemasaran. Jadi, secara umum, terdapat 5 fungsi utama dalam manajemen bisnis, yaitu ada planning atau perencanaan, yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yang ketiga ada stripping atau kepegawaian, yang keempat ada directing atau pengarahan, dan yang kelima ada controlling atau pengendalian. Nomor 1 ada PT Bank Sentral Asia. PT Bank Sentral Asia didirikan pada 10 Agustus 1955 dengan nama NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory. Namanya kemudian berganti menjadi Sentral Bank Asia pada 13 Februari 1957 dan NV Bank Sentral Asia pada 21 Februari 1957. Bank Sentral Asia kemudian mendapat izin pemerintah untuk beroperasi sebagai bank pada 14 Maret 1957. Sejak 21 Mei 1974, nama PT Bank Sentral Asia disederhanakan menjadi PT Bank Sentral Asia BCA, merupakan bank kedua yang dimiliki oleh Liam setelah sebelumnya ia mendirikan Bank Windu Kencana pada tahun 1954. Penyebab keberhasilannya yaitu BCA mengutamakan pertumbuhan yang berkualitas dan jangka panjang atau sustainable quality growth. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik di bank ini, kemampuan membaca tren atau peluang di pasar, dan meluncurkan produk-produk di saat yang tepat yang lebih maju daripada pesaing atau ahead of competitor. 2. Menjadi kreatif dan proaktif serta terbuka untuk pemikiran baru juga sangat penting di zaman yang cepat berubah saat ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang keberhasilan Samsung. Samsung adalah sebuah perusahaan elektronik multinasional yang berkantor pusat di distrik Yeongdong, Suwon, Korea Selatan. Perusahaan ini adalah inti dari chaebol Samsung karena menyumbang 70% dari total pendapatan grup tersebut pada tahun 2012. Samsung Electronics memainkan peran penting dalam tata kelola grup tersebut karena adanya pemilikan silang. Samsung Electronics memiliki pabrik perakitan dan jaringan penjualan di 74 negara dengan jumlah pekerja sekitar 275.000 orang. Mayoritas saham perusahaan ini dipegang oleh investor dari luar Korea Selatan. Perusahaan ini adalah produsen elektronik konsumen dengan pendapatan terbesar di dunia. Hingga 2019, Samsung Electronics adalah perusahaan teknologi dengan pendapatan terbesar kedua di dunia dan kapitalisasi pasarnya mencapai 520,65 miliar US dollar, sehingga menjadi yang terbesar ke-12 di dunia. Penyebab keberhasilan Samsung yaitu yang pertama, penguatan brand produk, yang kedua, spesifikasi smartphone, yang ketiga, software atau Android,
yang keempat iklan dan pemasaran, dan yang kelima kerjasama dengan operator telekomunikasi dan pesaing. Yang ketiga yaitu perusahaan gudang garam. Inovasi sebagai kunci kesuksesan gudang garam menjadi salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia, bahkan masuk dalam jajaran dunia. Alasan keberhasilannya yaitu, yang pertama, inovasi terus dilakukan oleh perusahaan ini. Yang kedua yaitu, mampu membaca peluang. Dan yang ketiga yaitu, konsistensi manajemen dan karyawan dalam menanamkan nilai perusahaan yang tertuang dalam satu dharma. Seperti kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat luas, kerja keras, ulet, jujur, sehat, dan beriman, kerjasama dengan orang lain, karyawan adalah mitra usaha yang utama, dan tumbuh berkembang menjadi lebih besar dari tahun ke tahun tanpa meninggalkan satu dharma tersebut. Lalu yang keempat ada PT Tupperware Indonesia. Tupperware adalah produk buatan dari Amerika Serikat. Sang pendiri perusahaan yaitu seorang ahli kimia yang bernama Earl Silas Tupper. Pada tahun 1946, Tupper meluncurkan produk pertamanya, yaitu wadah penyimpan makanan, Wonderlear Bowl, dan Bell Tumbler. Lalu, walaupun pada bulan April 2023 Tupperware dikabarkan bangkrut, akan tetapi hal tersebut dibantah oleh Tupperware Indonesia. Saham yang anjlok yaitu saham di Amerika Serikat setelah perusahaan mengungkapkan keraguan untuk melanjutkan usahanya. Akibat dari itu, saham pun anjlok sekitar 50%. Keraguan itu dikarenakan masa pandemi. Saham turun sebesar 95% karena orang-orang tinggal di rumah. Di Indonesia, walau saham turun sebesar 30% dari tahun sebelumnya, penjualan meroket sebesar 300%. Alasan keberhasilannya yaitu yang pertama ada bahan berkualitas. Lewat berbagai riset yang telah dilakukan Tupper, ia akhirnya berhasil menemukan metode untuk memurnikan ampas biji hitam polyethylene atau bahan dasar pembuat plastik menjadi plastik yang fleksibel, kuat, tidak berminyak, bening, aman, ringan, dan tidak berbau. Yang kedua ada Tupperware Home Party. Tupperware Home Party atau dikenal sebagai Tupperware Party pertama kali dikenalkan oleh Brownie Wise. Tupperware Party adalah cara penjualannya yang unik, informatif, dan menghibur. Tupperware selalu melahirkan produk baru berkualitas yang inovatif, unik dengan warna trendy dan menarik. Lalu yang ketiga ada mendukung para wanita Indonesia. Alasan Tupperware sangat populer di ibu-ibu Indonesia karena Tupperware berkomitmen untuk mendukung dan membantu memberikan peluang penghasilan bagi para wanita Indonesia untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki, sarana untuk mengaktualisasikan diri dan menjadi panutan bagi keluarga. Lalu yang terakhir ada misi dan company values yang jelas. Ada 3 misi utama Tupperware untuk wanita Indonesia. Ada educate atau mendidik, enlighten atau mencerahkan, dan empower atau memberdayakan. Dan ada 5 company values di Tupperware, yaitu yang pertama ada dream big atau memiliki impian besar, lalu ada extend a hand atau mengulurkan tangan, ada success together atau sukses bersama, lalu ada do right by other atau berlaku baik dan benar, dan yang terakhir ada celebrate each other atau penghargaan dan perayaan. Perusahaan yang berhasil dalam mengimplementasikan manajemen bisnis yang kelima ada Apple. Apple itu perusahaan perencangan, pengembangan, dan penjualan barang elektronik dan perangkat lunak asal California. Sasaran perusahaan ini adalah anak-anak muda di negara berkembang. Produk Apple sangat terkenal di berbagai dunia, dan alasan build quality yang baik, teknologi terbaru, dan desain yang catchy. Terbukti, kaum muda-mudi banyak yang menggunakan produk Apple walaupun terkenal dengan harga yang mahal. Kunci dari keberhasilan
produk Apple ini adalah yang pertama itu kemampuannya dalam menyeimbangkan efisiensi dalam operasi dan dengan inovasi bertahap yang luar biasa dan desain produk dengan kenyamanan berlebih. Keduanya dapat menentukan harga premium sekaligus mendefinisikan ulang pasar dari strategi umum dan satu pilihan strategi dimensi untuk memutuskan trade-off. Yang kedua itu adalah kemampuan mengintegrasikan perangkat keras dengan mulus dan perangkat lunak sekaligus, serta menarik orang-orang terbaik yang diakui secara luas. Sisi diferensiasi dari persamaan tersebut lebih mudah untuk dipahami, membuat pilihan mengenai teknologi mana yang akan digunakan berdasarkan wawasan pasar yang tajam, fokus pada pengembangan kemampuan inovasi melalui orang-orang terbaik, serta mendorong mereka dalam budaya perusahaan di mana inovasi adalah sifat kedua. Efisiensi Apple dalam memimpin industri hingga saat ini adalah sesuatu yang istimewa, melampaui inovasi dan kompetensi desain Apple. Integrasi kompetensi ini dengan efisiensi yang intens menawarkan keuntungan kompetitif yang unik, berkelanjutan dapat dimanifestasikan dengan luar biasa dalam kinerja keuangan Apple. Salah satu strategi HR yang dilakukan Apple untuk saat ini itu ialah strategi Apple People Management. Strategi ini menekankan penggalian potensi individu berdasarkan kemampuan. Dalam hal ini, Apple tidak membatasi para ilmuwannya bereksperimen dan mendukung para bawahannya untuk bekerja dan berpikir sesuai dengan gaya masing-masing. Adanya penggalian potensi individu ini dapat menghasilkan produk yang baik dan dapat membuat seluruh karyawan Apple terlibat. Mereka berkolaborasi dan dapat saling menutupi kekurangan masing-masing. Apple meyakini bahwa kreativitas dapat membawa orang-orang yang terlibat di perusahaan berpikir lebih serius dan inovatif dalam menciptakan karya atau produk dan berkualitas tinggi dengan pengakuan positif dari masyarakat. Yang pertama ada Airy. Airy adalah perusahaan teknologi jaringan operator hotel yang bermitra dengan hotel budget di seluruh Indonesia dan menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat dengan fokus perjalanan domestik di Indonesia. Airy didirikan pada tahun 2015 oleh mantan karyawan Traveloka, Dani Handoko dan Samsu Sempena, dan sudah bekerja dengan lebih 2.000 properti dan mengelola 30.000 kamar di Indonesia. Airy sudah berada di 100 kota di Indonesia. Terdapat 3 jenis kamar yang disediakan Airy, yaitu Airy Premier, Airy Standar, dan Airy Eco. Pada tanggal 31 Mei 2020, Airy menghentikan layanannya secara permanen karena efek dari pandemi COVID-19 yang mengganggu bisnis wisata di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegagalan Nokia. Nokia adalah perusahaan yang dibangun untuk tujuan pabrik atau industri seluler. Kita selidiki, kata Nokia berasal dari nama sebuah komunitas yang tinggal di Sungai Äänekoski di negara Finlandia Selatan. Sejarah Nokia ditemukan oleh Fredrik Idestam untuk perusahaan mesin penggilingan bubur kayu pada tahun 1865. Kemudian dikembangkan menjadi mesin bubur kayu dan pembuat kertas pada tahun 1920 dan merupakan pabrik pembuat kertas terkemuka di Eropa. Tahun 1950-an, Chief Executive Officer atau CEO John Westerlund meramalkan masa depan pertumbuhan beberapa sektor ini atau bubur kayu dan kertas akan terbatas dan sebagai gantinya dibangun sebuah divisi elektronik di pabrik kabel Helsinki atau di sini udah mulai menjurus ke seluler. Jadi, penyebab kegagalan Nokia yaitu
Yang pertama, lambat bergerak. Yang kedua, tidak peduli konsumen. Yang ketiga, tidak mau inovasi. Yang keempat, tidak mendengar masukan. Dan yang kelima, melebih-lebihkan kekuatan merek. Yang ketiga yaitu Radio Shack. Radio Shack adalah pengecer elektronik Amerika yang didirikan pada tahun 1921. Awalnya didirikan sebagai bisnis pemesanan lewat pos radio amatir yang berpusat di Boston. Perusahaan induknya Radio Shack Corporation dibeli oleh Tandy Corporation pada tahun 1962 untuk mengalihkan fokusnya dari peralatan radio ke komponen elektronik penghobi. Puncaknya yaitu pada tahun 1999, Tandy mengoperasikan lebih dari 8.000 toko Radio Shack di Amerika Serikat, Meksiko, Inggris, Australia, dan Kanada. Penyebab kegagalan perusahaan ini yaitu: pertama, persaingan dengan Amazon dan Walmart membuat Radio Shack gagal untuk meningkatkan permainan mereka dengan strategi pemasaran yang baru. Strategi yang membawa mereka lebih jauh ke zona nyaman mereka. Yang kedua yaitu smartphone juga menyebabkan penurunan penjualan Radio Shack. Karena smartphone modern dapat melakukan hampir semua penjualan Radio Shack. Lalu perusahaan yang gagal selanjutnya ada Valado. Valado adalah perusahaan startup travel online yang berdiri sejak tahun 2010. Usaha travel online ini bertujuan untuk wisata domestik. Jaka Wiradisuria selaku pemilik dari Valado pernah bekerja di perusahaan internasional di Jakarta selama 2,5 tahun. Jaka mendapat ide bisnisnya dari pertanyaan mendasar para calon pelancong seperti harus naik apa sih, tujuan makannya apa, menginap di mana, dan lain-lain. Walaupun perusahaan Valado tidak menunjukkan adanya masalah yang mengharuskan mereka menutup layanan, sayangnya secara resmi pada Kamis 30 Mei 2015, Valado mengumumkan penutupan layanannya. Alasan kegagalannya yaitu yang pertama, pendapatan belum bisa menutupi biaya operasional. Dilihat dari jumlah member dan pendapatan yang diraih, layanan ini bisa dibilang cukup berhasil. Akan tetapi, pendapatan yang diraih belum bisa menutupi biaya operasional yang harus mereka keluarkan. Yang kedua, terlalu bergantung kepada investor. Ketergantungan Valado terhadap investor banyak menggerogoti manajemen perusahaan. Sebelum menutup layanan, Valado sudah mencoba menjalin beberapa kerjasama. Pada tahun 2012, Valado pernah menjalin kemitraan strategis dengan Wego dan melakukan merger dengan layanan sosial travel Bluefly. Dengan adanya kerjasama ini, Valado terlalu bergantung dengan investor. Valado seringkali dituntut harus mengikuti arah bisnis dari investor yang seringkali tidak sesuai dengan visi dan misi Valado. Yang terakhir ada mindset yang belum matang. Dari poin kedua, terlihat bahwa mencari investor terlalu dini bukanlah keputusan yang tepat. Sebaiknya mencari investor ketika sebuah startup sudah memiliki model bisnis yang terpercaya. Mindset bahwa untuk berkembang harus punya investor juga harus diubah, supaya startup dapat berdiri mandiri dan tidak bergantung hanya pada investor. Perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis yang kelima itu ada perusahaan Yahoo, di mana Yahoo ini tuh merupakan salah satu perusahaan digital yang dulu sempat merasakan masa-masa keemasan bersama Yahoo Messenger atau YM, yang merupakan fitur chatting besutan perusahaan ini dan dulu sempat populer di kalangan anak muda. Tidak berhenti sampai di sana, Yahoo kembali melebarkan sayap dengan meluncurkan mesin pencari website sekitaran tahun 1994-an dan layanan email hingga kumpulan berita online. Yahoo menjadi perusahaan digital tersukses pada saat itu. Banyak pengguna menggunakan fitur-fitur Yahoo untuk membuat email, mencari informasi, hingga berkomunikasi. Perkembangan teknologi yang begitu besar akhirnya melahirkan banyak perusahaan sejenis. Salah satunya adalah Google. Kehadiran Google dengan sejuta inovasinya membuat Yahoo merasa tersaingi dan kalah populer di kemudian hari.
Perkembangan Google pada akhirnya membuat Yahoo menyerah dan dikabarkan bangkrut. Segala aset dan fasilitas perusahaan dijual oleh pimpinannya dengan dalih agar brand Yahoo tetap hidup meskipun di bawah naungan perusahaan lain. Dulu setelah lama berjuang, akhirnya pada tanggal 13 Juli 2017 silam, Yahoo secara resmi sudah dijual ke sebuah perusahaan operator seluler asal Amerika bernama Verizon dengan harga hampir mencapai 60 triliun. Meskipun terbilang murah, namun menjualnya adalah salah satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan Yahoo. Pembelian Yahoo juga sempat mengalami penawaran harga yang cukup berbelit. Pasalnya, situs ini telah mengalami peretasan sampai ratusan juta akun. Hingga akhirnya, kurang lebih 60 triliun merupakan kesepakatan akhir. Tanda-tanda kebangkrutan Yahoo dimulai pada tahun 2008 hingga tahun 2015 karena disebabkan nilai penjualan Yahoo mengalami penurunan pada waktu itu. Masalahnya adalah perusahaan tidak bisa mengantisipasinya. Terlebih berbagai bidang termasuk iklan sudah dikuasai Google dan aplikasi media sosial lainnya. Akhirnya, pendapatan perusahaan menurun hari demi hari. Jajaran petinggi Yahoo mengaku tidak dapat mengantisipasinya lagi hingga akhirnya perusahaan yang berdiri sejak lama ini menyatakan bangkrut. Dalam hal ini, adapun penyebab kegagalan dari Yahoo itu sendiri itu ada 4 faktor. Yang pertama, tidak mempunyai situs peramban atau browser. Yang kedua, penutupan GeoCities pada tahun 2009. Yang ketiga itu mengakuisisi Tumblr. Dan yang keempat, tidak memiliki jejaring sosial. Kemudian